Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lilis TV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau berbagi FR soal UPPPG di bagian yang keempat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita masuk ke soal yang pertama. Bu Endah, guru kelas 1, mengajarkan membaca dan menulis permulaan, diawali dengan memperkenalkan beberapa kalimat secara global. Setelah siswa dapat membaca beberapa kalimat, guru mengambil kalimat sederhana untuk diuraikan menjadi kata. Kemudian, kata diuraikan menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Semua huruf diperkenalkan kepada siswa dengan cara menganalisis kalimat huruf yang terurai tersebut. Tidak dirangkaikan kembali menjadi suku kata, menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Sehingga pendekatan ini hanya melakukan proses menganalisis. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang dilakukan Bu Endah menggunakan pendekatan A. Kata, B. Huruf, C. Kalimat, D. Cerita, atau E. Suku kata. Silahkan dijawab. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Melalui pemberitaan diketahui bahwa ada musibah bencana alam di Lombok. Maka sebagai guru IPS dalam pembelajarannya menekankan betapa pentingnya menjaga nasionalisme melalui penggalangan solidaritas sosial. Kegiatan pembelajaran tersebut mencerminkan perkembangan sikap A. Kepedulian sosial, B. Toleransi, C. Kesetaraan, D. Kedisiplinan, atau E. Kegotong royongan. Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kepedulian sosial. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pilihan tindakan yang dianggap tepat dalam menghadapi globalisasi bagi guru adalah A. Menjunjung hak asasi manusia sebagaimana pengakuan dunia. B. Tidak terpengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. C. Meniru apa yang sudah dilakukan negara maju. D. Mempersiapkan diri menghadapi pengaruh global. Atau E. Berpikir global dan bertindak lokal sesuai konteks. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru menemukan fakta bahwa siswa kelas 5 modalitas atau gaya belajarnya beragam. Dari 21, terdapat 7 yang bertipe visual. 9 peserta didik tampak bertipe auditorial dan sisanya kinestetik. Guru kelas 5 tersebut ingin memilih media yang tepat untuk anak yang bertipe visual dan auditorial di dalam tema lingkungan. Apakah media yang cocok untuk menjelaskan lingkungan bersih dan kotor? A. Menjelaskan langsung pada siswa dengan pengajaran langsung. B. Inquiry, karena model ini membuat peserta didik melihat secara langsung. C. Memberikan masalah yang terkait dengan lingkungan bersih dan kotor. D. Gambar tentang rumah yang bersih dan kotor. Atau E. Tayangan video yang menjelaskan lingkungan bersih dan kotor. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Wujud akan kecintaan tanah air dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan warga negaranya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan perwujudan cinta tanah air yang dilakukan siswa sekolah dasar? A. Menggunakan mainan tradisional buatan sendiri.
B. Lebih memilih makanan dan minuman tradisional. C. Berlatih pencak silat. D. Menggunakan motor produksi dalam negeri. Atau E. Memakai pakaian daerah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Menggunakan motor produksi dalam negeri. Soal nomor 6. Jika anak dibesarkan dalam masyarakat bilingual atau dalam masyarakat multilingual, anak akan memperoleh bahasa A. Secara serempak dua bahasa, B. Bergantian, C. Secara simultan, D. Secara alamiah, atau E. Secara berurutan dua bahasa. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang guru mendapatkan tugas mengajar di daerah terpencil. Setelah sekian lama bertugas sebagai guru, ia mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Karena itu, beban tugas yang harus dilaksanakan lebih banyak dari sebelumnya. Jika Anda guru tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan kerja ikhlas? A. Saya mengajar tugas setelah meminta keringanan dari Dinas Pendidikan agar beban saya lebih sedikit dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Dinas Pendidikan tersebut. B. Saya mengerjakan tugas sebagaimana adanya berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan agar mendapat perhatian atasan. C. Tugas-tugas pokok dan tambahan yang diberikan pada saya akan dilaksanakan dengan meminta bantuan guru-guru yang lain, sehingga tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. D. Saya menyatakan siap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya, dengan permohonan tambahan pendapatan setiap bulan, dan mutasi ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah saya. Atau E. Tugas-tugas yang dibebankan kepada saya akan dilaksanakan dengan tangan terbuka sebagai konsekuensi logis dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru SD sebaiknya terampil dalam melaksanakan penelitian di kelasnya untuk menghasilkan suatu produk yang menunjang kualitas pembelajaran muatan PPKN, seperti bahan ajar media pembelajaran, LKPD atau lainnya. Yang dilakukan guru dalam penelitian ini dikenal dengan A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian pengembangan, C. Penelitian lesson study, D. Penelitian korelasional, atau E. Penelitian tindakan kelas. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam pembelajaran kontekstual yang mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, maka langkah yang diambil guru dapat berupa A. Menjelaskan hubungan antara fakta dan konsep suatu fenomena. B. Menggunakan data yang berdampak pada pemanfaatan media sosial. C. Menetapkan suatu kawasan wisata untuk lomba lintas alam. D. Mengakses internet potensi gunung api bagi penduduk sekitar. Atau E. Mengajak siswa mengamati area persawahan di sekitar sekolah. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang siswa mengalami konflik dengan beberapa guru sehingga mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan mereka. Karena itu, ia mengutarakan konflik kepada Anda. Apa tanggapan Anda terhadap konflik sebagaimana dipersepsi siswa tersebut? A. Saya akan mendengarkan keluhannya dan mengatakan bahwa ketidakharmonisan yang dialaminya merupakan hal biasa sebagai akibat dinamika perkembangan siswa. B. Saya akan memberikan nasihat yang menyejukkan sehingga ia mau menjalin hubungan yang lebih baik dengan guru-gurunya.
C. Saya menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa ia harus menghormati guru-gurunya dan tidak boleh menentangnya. D. Saya mendengarkan keluhannya tentang konflik yang dialami dan membantunya dalam memenuhi apa yang diinginkannya berkaitan dengan konflik tersebut. Atau E. Saya mengatakan kepada siswa tersebut bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Susan, guru kelas 5 SD, melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara membentuk kelompok peserta didik. Kemudian meminta peserta didik membaca teks bacaan. Selanjutnya peserta didik bermain peran sesuai teks yang diperoleh. Perangkat instrumen penilaian yang harus disiapkan Bu Susan adalah A. Rubrik, B. Tes, C. Portofolio, D. Kinerja, atau E. Produk. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 12. Proses pengimbuhan akan menghasilkan berbagai jenis kata. Imbuhan yang membentuk kata sifat dapat ditemukan di dalam kalimat A. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. B. Dina mengumpulkan kerang di pantai. C. Bunga desa itu cantik sekali. D. Anak itu gemetar karena takut ulat bulu. Atau E. Kuda berlari sangat cepat. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pilihan jawaban yang menggambarkan keunggulan bangsa Indonesia dalam suatu proses pembelajaran adalah A. Gizi buruk mendapatkan perhatian serius. B. Akses pendidikan belum merata di semua wilayah. C. Pemberantasan korupsi selalu digalakan. D. Illegal logging masih banyak merambah hutan. Atau E. Potensi laut menjadi sumber gizi masyarakat. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 14. Guru IPS saat menjelaskan kegiatan ekonomi yang sedang terjadi di lingkungan siswa saat membuat tugas di bawah dengan sebuah pertanyaan, apa penyebab seseorang bekerja keras? Maka model pembelajaran tersebut lebih tepat disebut menggunakan model pembelajaran A. Problem solving, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Inquiry, atau E. Diskusi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Nomor 15. Apabila ada peserta didik menemukan handphone yang tertinggal di musola sekolah dan menyerahkannya kepada Anda, sebagai guru, sebaiknya yang dilakukan adalah A. Menerima untuk dikembalikan pada pemiliknya dengan memberi uang sebagai imbalannya. B. Menerimanya untuk dimiliki sendiri dan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. C. Menyuruh untuk menyerahkan sendiri ke pemiliknya. D. Menyuruh peserta didik untuk dimiliki sendiri karena hal itu merupakan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Atau E. Memberi penghargaan dengan menyuruh ikut berdiri di depan di samping guru-guru sambil mengumumkan sendiri pada saat upacara bendera. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 16. Salah satu dampak positif dalam era global manusia dengan mudah saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi demikian ditandai dengan adanya A. Konsumsi, B. Penjual dan pembeli, C. Produksi barang semakin banyak, D. Kemudahan komunikasi, atau E. Demonstrasi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 17. Dalam akhir-akhir ini, teknologi pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif. Di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.
Dampak negatif yang timbul akibat perkembangan iptek salah satunya adalah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang instan. Perkembangan iptek khususnya informasi melalui teknologi digital selain berdampak positif juga pada degradasi moral. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS terkait pembelajaran online harus bisa A. dimanfaatkan untuk bisnis, B. dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap nasionalisme, C. dimanfaatkan untuk refreshing, D. dimanfaatkan untuk berinteraksi sosial, atau E. dimanfaatkan untuk menuangkan gagasan. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Tujuan utama muatan PPKN diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hakikat tujuan pendidikan nasional yang merupakan tugas utama PPKN adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang A. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis. B. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, serta berwawasan global. C. berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. D. berguna bagi bangsa, negara, dan agama, serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Atau E. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menguasai iptek. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 19. Manusia sangat tergantung dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan SDM jumlahnya sangat terbatas. SDM cenderung mengalami kerusakan akibat eksploitasi pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, SDM harus A. dilestarikan, B. direkayasa, C. direkonstruksi, D. diatur oleh negara penggunanya, atau E. dimanfaatkan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor terakhir. Seorang siswa terisolir dalam pergaulan dengan sebayanya. Ia tidak memiliki teman akrab seorang pun di kelas dan sekolahnya. Untuk itu, ia mengemukakan keadaannya kepada guru. Apa yang seharusnya dilakukan guru untuk menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap siswa tersebut? A. Guru mendengarkan dan memahami keluhan siswa dan kemudian mencoba membantunya. B. Guru menganggap siswa tersebut anak yang abai terhadap teman-temannya sehingga perlu diingatkan agar bergaul secara wajar dengan mereka. C. Guru menyuruh siswa tersebut pindah sekolah agar memiliki teman akrab di sekolah yang baru. D. Guru mengajar kelas sebagaimana biasa sesuai jam pelajaran yang menjadi tugas sehari-hari di sekolah. Atau E. Guru meminta siswa tersebut agar bergaul dengan teman-teman sebayanya sehingga memiliki teman akrab yang diinginkan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.